rasanya tersendiri yang nggak hilang juga dari si puding oyong ini. Dan kenapa kami nggak ikut maksudnya kayak menambahkan rasa tambahan pada si puyong ini supaya tahu kalau ciri khas dari puding kami itu ada rasa oyongnya seperti itu. Meskipun ada rasa oyongnya, tapi menurut ke data tadi teman-teman dan juga orang-orang yang sudah kami berikan angka tadi mengatakan bahwa rasanya tidak aneh, ini tetap masuk dengan rasa dari susu maupun bahan-bahan lainnya seperti itu. Oyong si puyong ahli gizi katanya oyong ahli biologi. Gimana pesan oyong? Udah pernah nyoba bikin ini nggak untuk tepungnya supaya seperti yang banyak kan sekarang ya udah ada tepungnya gitu. Oyong. Belum pernah ya. Pembuatannya oyongnya diperes, Di blender. Biasa kan biasa buat bikin puding biasa kan pakai air biasa ya Bu ya, terus langsung dicampur agar segala bahan-bahan lainnya. Tapi kami menggunakan airnya itu dari air si oyongnya itu. Dia kan ada bijinya ya. Iya. Nah itu kan kalau masuk kan pahit itu bijinya. Enggak. Hah? Sebelum kita masukin bahannya kita saring dulu Bu, jadinya jadi kan saring kan. Kayak apa? Dikerok gitu ya. Terus disaring. Jadi ambil sarinya aja. Berapa lama dari mulai nyoba-nyoba sampai sekarang? Dari bulan Juli. Bulan Juli. Mulai kelas 10. Berapa kali bikin? Banyak kali coba. Ada yang pernah nyobain terus minta lagi nggak? Tadi itu banyak. Karena gratis kan ya. Itu dia salah satunya. Nggak boleh. Saya juga mau. Kalau beli belum tentu ya. Lagi-lagi. Harus beli. Dijual berapa itu? Yang kecil 3.000, yang ini 5.000. Oh yang besar 5.000 ya. Murah, yang kecil tuh 5.000 harusnya. Bapaknya jual Pak Is, Pak Is yang beli 5.000. Pakai pewarnanya apa? Apa warna makanan biasa? Ini dicoba ya. Kalau oyongnya sendiri nggak berwarna ya? Enggak. Hijau. Putih. Pernah nyoba tapi jadinya putih. Iya, Putih. jadi kan karena kan campur susu juga ya Pak. Jadinya Aromanya apa tuh? Ada aromanya nggak biasa? ada aroma susu, terus oyongnya juga masih ada aromanya sih Bu. Iya, masih berasa gitu. Soalnya taunya biasa buat sayur. Iya, sayur bening. Bening. Iya. Makasih ya. Makasih, sukses ya. Iya. Terima kasih kepada grup nomor 72 ya dari SMA Dua Cibinong. Ini 24 ya? Ada 24? Sekarang 23. Ada 23? Soalnya ada yang WA ke saya nomor 23 masih di jalan. Ada namanya siapa? Azma dan Kamila, Asma dan kalau berarti ini sama dengan nama dia ya? SMA 2 Cibinong. Iya. Terus ada yang WA masih di jalan di depan berarti di sana. Oke, nomor 23 ya. Sudah siap, operator? Operator sudah siap, dari siap. Oke, mohon perhatiannya, semua tenang. Waktu dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kamila Melina dan saya Azmah Nurul Rahmani dari SMA Negeri 2 Cibinong akan mempresentasikan tentang inovasi produk kami, yaitu Mishu atau wadah multifungsi serbuk kayu. Oke, jadi latar belakang kita kenapa membuat produk ini adalah berdasarkan pengamatan kami di Bogor ini, terutama Kabupaten Bogor ini terdapat banyak usaha mebel dan menyisakan banyak limbah kayu. Nah, limbah kayu ini sering diabaikan oleh masyarakat, sehingga kenapa kami tidak mencoba untuk mendiversifikasikannya menjadi suatu karya yang memiliki nilai jual dan menarik minat masyarakat. Lanjut. Nah, untuk tujuannya itu sendiri, di sini kita berusaha untuk mengolah limbah serbuk kayu yang biasanya dipandang sebelah mata untuk menjadi sebuah produk yang unik, menarik, dan diharapkan dapat menarik minat masyarakat terhadap produk dari bahan sisa. Ini ide originalitas dari produk kami. Lanjut. Jadi Mishu atau multifungsi
Serbu kayu merupakan produk yang berasal dari serbu kayu dan campuran lem. Nah, produk serbaguna ini bisa dijadikan beragam wadah untuk macam-macam. Nah, karena terbuat dari limbah kayu dan campuran lem, maka dihasilkan suatu tekstur yang unik yang menjadi ciri khas produk kami. Nah, ini juga kita sesuaikan dengan masyarakat yang memiliki ketertarikan akan sesuatu yang terlihat alami dan estetik. Nah, dari serbu kayunya sendiri ini banyak dijumpai di pengrajin atau rumah produksi mebel sederhana di Kabupaten Bogor ini. Di sepanjang jalan dari Sukahati ke Radenna juga banyak ditemui. Jadi serbu kayunya ini bisa merupakan bahan sisa jarang digunakan, jadi mudah sekali didapat. Kita membuat dalam produk ini kita membuat dua varian. Yang pertama yang kecil atau short mishu dan yang lebih tinggi tall mishu. Nah, ini tuh bisa jadi tempat penyimpanan barang-barang kecil, bahkan bisa jadi tempat sampah. Karena remaja sekarang kita amati di kamarnya itu banyak kotoran sampah-sampah tisu dan mereka bingung kalau misalnya tempat sampah biasa kan kelihatannya biasa banget. Nah, kita buat yang sesuatu yang menarik. Ini analisis SWOT-nya yang sudah dilakukan, yang sudah diuji. Nah, dari stengnya itu kita punya pemanfaatan bahan sisa, jadi menjadikannya suatu produk yang menarik, unik dan sederhana, tahan banting atau tahan lama ini produknya. Oke, weakness dari produk kami adalah karena terdiri atas campuran lem, maka ini tidak tahan air dan karena menggunakan kayu, akhirnya dihasilkan suatu tekstur yang harus yang menjadi ciri khas yang kita tentu lebih baik untuk lebih berhati-hati kalau memegangnya. Untuk opportunity-nya adalah bahwa usaha sejenis kami itu belum ada, karena yang seperti saya bilang tadi banyak yang masih mengabaikan limbah kayu ini. Lalu karena belum ada usaha sejenis, maka risiko usaha ini sangat rendah. Bahan utamanya mudah didapat dan karena ini gratis, sumber utamanya yakni serbu kayu, maka dapat menekan biaya produksi. Nah, untuk treatnya itu biasanya kan karena produk kami tahan lama, orang yang sudah pesan itu tidak memesan kembali ya, atau tidak adanya repeat order. Itu dari treatnya. Untuk implementasi produknya itu kan menarik dan meningkat minat masyarakat terhadap produk dari bahan sisa. Terus ini sebuah usaha yang memiliki profit yang tinggi, lumayan tinggi dan resiko yang rendah. Proses produksinya juga sederhana dari segi pemasaran maupun produksi. Jadi bisa dijadikan sebagai acuan untuk berwirausaha sederhana di kalangan para pelajar. Ini dampak ekonominya. Di sini untuk sasaran utamanya kita menargetkan anak-anak, remaja sampai orang dewasa. Atau usaha pemasarannya itu dari person to person atau dari orang ke orang, dan kita melakukan media promosi melalui Instagram. Bisa dilanjut. Ini perakhiran laba. Untuk satu kali produksi ini kita bisa menghasilkan 4 buah produk dengan modal bahan utama yaitu 40.000. Dari produk ini bisa menghasilkan keuntungan sebesar 120.000. Itu untuk yang kecil, kalau untuk yang besar hanya berbeda 5.000 harganya. Jadi keuntungan yang besar ini bisa menghasilkan 140.000 untuk satu kali produksi. Dampak sosial dan lingkungannya adalah kita ini karena mudah bahan-bahannya itu mudah didapatkan, sehingga bisa menjadi suatu acuan untuk pembelajaran wirausaha di sekolah, terutama karena kita ada seorang pelajar. Nah, lalu karena kita membuatnya dari bahan limbah, juga bisa mengurangi limbah tersebut. Dan kalaupun kita memerlukan bantuan, kita bisa memberdayakannya dari orang-orang sekitar kita, karena ini mudah digunakan, hanya perlukan ketekunan. Ini berbasis potensi wilayah. Seperti yang tadi sudah disebutkan di kabupaten ini, di Kabupaten Bogor ini banyak sekali pengusaha atau pengrajin kayu atau rumah produksi mebel sederhana yang bisa ditemukan di sepanjang jalan. Untuk pembuatannya pun bisa memanfaatkan tenaga kerja lokal karena ini tidak memerlukan teknik atau keahlian khusus. Boleh dilanjut. Oke, jadi kesimpulannya adalah bahwa produk kami merupakan produk dengan bahan dasar serbu kayu. Nah, resiko usahanya rendah, ditinjau dari bahannya yang sangat mudah didapat,
yakni sangat malah tidak mengeluarkan biaya. Lalu usaha ini insya Allah prospektif dan pemanfaatan tenaga kerjanya bisa dari orang sekitar dan menonjolkan potensi wilayah, yakni hasil dari produksi toko-toko medical. Ini karena kewirausahaan ini merupakan produk dari bahan sisa, jadi ramah lingkungan dan seperti yang tadi sudah dijelaskan bisa memanfaatkan tenaga kerja orang sekitar. Oke, silakan langsung. Segera dibawa. Mas Conto. Ini bikin cetakan atau dicetak? Pak, terus diputar gitu. Ya, dilapisi gitu. Ini serbuknya sendiri langsung ya, dari ada di lapangan, nggak ada pengolahan lagi, dihalusin lagi. Biasanya kan kalau di tukang kayu itu katanya produknya itu kan ditanya ini kemana mas, katanya biasanya didiamin aja, nanti juga ada yang ngambil orang katanya gitu, atau nggak dikumpulin terus dikasih ke nggak tahu dianya diambil lagi gitu. Nggak diayak dulu, di apa, di treatment. Enggak, jadi kalau misalnya serbuk kayu yang kita ambil itu emang udah kayak gini, Yang hasil kerja juga hasil itu kita ngejar teksturnya itu. karena teksturnya ini Lemnya lem apa? lemnya lem kayu. Dicampur lagi sama air. Itu ngebentuknya berarti bikin platnya dulu gitu ya, bikin bentukannya. Iya, ada cetakannya. Ada cetakannya maksud saya. Kita buat cetakannya juga pakai barang bekas dari fiber bekas ini pagar gitu. Oh, pagar di itu. Iya, dicetak dulu di lem. Ya. Cetakan. Walaupun memang dari serbuk kayu, ini kemasannya di lebih rapi, kemudian Dirapi. diwarnai, kemudian dikasih gambar yang kira-kira ini dia jadi lebih menarik. Jadi bisa jangan hanya menonjolkan ini dari serbuk kayu. Gak apa-apa dari luarnya saja, tapi yang lainnya di dalamnya itu dirapikan. Ada orang ini kan kesannya, kemasannya. Ya. Ini apa? Sudah laku berapa? Biasanya kan ini udah ketiga kalinya produksi. Yang kemarin itu pertama kita produk 3. Itu pertama-tama lakunya emang di keluarga aja gitu kan. Ini lucu nih bikinan ini dipasarkan di keluarga. Terus lama-lama ada temen Pasar lokal. yang ngeliat tuh. Terus ya udah kita produksi lagi. Nah, terus buat Instagram ini media buat kenalan produk kami. Dari Instagram udah pernah terjual? Iya. Berapa Dari teman sih itu cuma buat media pengenalan aja. Kalau yang pesan langsung dari Instagramnya belum. Nggak pernah. Aku baru sedikit ya. Jadi padahal uang ongkos produksinya Untuk hitung persatuannya buat produksi satu ini 10.000. Jadi kan ya ini itu ya untuk hadiah ya, masnya untuk ini ya cinta mata atau apa bisa dipakai. Sudah ada yang bikin model gini? belum ada. Belum ada? Biasanya pada ambilnya serbuk kayu bekas, serbuk kayu yang halus itu terus dijadinya produk lain. Belum ada dijadiin Ini warna. belum ada ya? Mungkin ya. Jadi agak justru yang menariknya tekstur itunya kayunya masih kelihatan. Iya, jadi Coklatnya. kalau yang dalamnya harusnya Harus dalamnya harus lebih bersih Sebenarnya pasti. kita luarnya kita nggak kita apa-apain ya. Biar Iya, kelihatan. iya, kalau dalamnya sih Iya, harus dalamnya ya. Masih perlu di-update lagi. Berapa lama itu membuat satu produk itu? Sekali produksi biasanya kalau seharian full di hari Minggu bisa produksi langsung 4-4-nya ya. Soalnya cuma aduk-aduk adonan terus ditempel di cetakannya terus dijemur beberapa hari. Biasanya kalau dijemur 2 hari. 2 hari ya? Kalau Jadi 3 hari lah, 3-4 hari ya? 3-4 hari. Itu kalau berdua aja. Berdua aja ya? Berdua aja sih gitu. Secara ekonomis oke ya, tinggal pemasarannya yang ini ya. Bikin sendiri berdua bisa dari bantu orang. Belum lebih mudah berdua. Dijual di toko antik itu. Iya. Di toko antik nggak beli. Dia masih sempat Apa ya? dari berapa ya? Saya mau jadi arsitek. Jadi arsitek. Lewat. Ada lagi? Ya, terima kasih ya, sukses ya. Iya, terima kasih kepada adik dari SMA 2 Cibinong. Silakan tepuk tangan yang meriah.
Ya, supaya kita nggak ngantuk ya, karena ini hebat-hebat. Silakan adik bisa keluar, tunggu di luar, nanti kita foto bersama, masuk lagi barangnya disimpan nanti di berbeda. Silakan foto. Selanjutnya siapkan nomor urut 24, waktu dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ahmad Subanas dan rekan saya kami dari perwakilan SMA 2 Ciblong akan menjelaskan mengenai informasi kami, yaitu oleh khas Bogor, rusa. Jadi rusa ini diambil nama dari hewan yang identik dari Bogor yang terdapat di sana Bogor, yaitu rusa. Jadi ketika